Para bapak, para ibu, biasanipun kasus aborsi menika biasanipun naudzubillah min dzalik adanya kecelakaan, yakni hamil tanpa nikah. Menawi dibiarkan terus nampak menjadikan rasa malu bagi yang bersangkutan dan juga keluarga, sehingga sering terjadi keinginan untuk menggugurkan kandungan tersebut atau aborsi. Dalam hal ini para ulama berpendapat apabila belum terlanjur 40 hari itu hukumnya makruh. Tetapi apabila sudah mencapai 40 hari tetap haram. Tetapi apabila untuk menutup rasa malu, yang rasa malu ini berlangsung dan mengakibatkan fatal, misalkan stres dan bahayanya lebih, menika ada yang mentolerir. Kanthi menika yang penting bagaimana kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita jangan sampai terjadi peristiwa menika dengan cara mengajak mereka untuk ngaji bersama. Sekali lagi menika ada kasus karena mereka mengalami kecelakaan. Jawabanipun sampun aturaken, apabila belum sampai 40 hari hukumnya makruh, tetapi justru ada juga yang mengatakan haram. Tetapi apabila dibiarkan rasa malu menjadikan yang bersangkutan ini mengalami kemadharatan yang fatal, misalkan bisa stres dan naudzubillah bisa saja mengarah ke arah bunuh diri, dan ini akhafud dararain, untuk menjaga yang lebih berbahaya ada yang berpendapat diperbolehkan. Tetapi yang penting bukan boleh dan tidaknya, bagaimana supaya tidak terulang peristiwa menika. Pramila tidak ada jalan lain kecuali mengajak masyarakat untuk ngaji. Sebab akhir-akhir niki ngaji niku ora patek diminati. Alasane pun maca YouTube. Alasane pun ngaji karo YouTube. Ngaji karo YouTube niku nggih sae, nanging menawi mboten enten sing mandu biasanya lajeng salah kedaden. Yang perlu dipelajari tidak dipelajari, yang justru dipelajari malah dipelajari. Niki ekses dalam hal ngaji kali YouTube niku menawi mboten wonten sing bimbing niku justru berbahaya. Menika sekedar tambahan, dipersilakan kepada jamaah apabila ada yang ditanyakan. Semoga. Sedaya para ingkang kula hormati, nyuwun ngapunten, sampun sami saged sampun ditampi nggih masalah aborsi. Terus untuk melaksanakan atau operasi aborsi seperti ini, kita nanti kan bisa melihat-lihat kejadiannya yang seperti apa, baru bisa kita menghukumi yang haram yang seperti apa, yang makruh yang seperti apa. Nah, ngoten. Mungkin dari para jamaah yang ada mau bertanya tentang hal tersebut, kula aturaken, terutama kaum ibu-ibu niki, monggo menawi enten ingkang badhe tanglet saged acung jari nanti pakai mic. Monggo bapak-bapak nggih mboten napa-napa badhe tanglet. Semoga wonten ibu-ibu yang mau bertanya. Niki sifatnya terbuka nggih, ampun isin-isin, santai mawon. Mboten kula denda, gratis takone. Oh ngoten. Ngendikane Gus Misbah, ponasane ku kathah bunyaine.
menawi mboten nonton kita lajeng riyen ngoten nggih. Dilanjutkan nomor 2 masalah KB. Nah, saged dipun simak niki masalah hukum keluarga berencana. Nah, masalah ini mau disampaikan oleh Kiai Ismail saking Ceper. Pak aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah KB niki masalah ingkang umum, biasanipun dipun lampahi ketika sudah berumah tangga. Deskripsi masalah KB singkatan dari keluarga berencana, yaitu salah satu program pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menekan angka kelahiran. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Untuk melakukan KB dapat menggunakan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, pil KB, spiral, IUD, suntik KB, implan, diafragam, sermisida, cincin vagina dan lain-lain. Nuwun sewu, menika program pemerintah dalam rangka untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jadi penduduk kuwi nek ora diatur engko dadi meledak. Penduduk dadi akeh banget, kebutuhannya ya dadi kata kebutuhan pangan, papan dan sak piturute. Lah menika lajeng dipun aturaken, dipun program dening pemerintah supaya perimbangan pertumbuhan dan kematian itu tidak terlalu jomplang sehingga pertumbuhannya ya tidak terlalu cepat banget tapi ya tidak melambat. Tapi wonten setunggalipun negara niku pun Bu. Malah dianjurke wong kuwi supaya duwe anak. Teng Singapura niku penduduke sing akeh sing ora gelem kagungan putra. Jadi perimbangan penduduk mboten seimbang, malah justru kurang. Kalau tidak dianjurkan untuk supaya menikah, itu justru nanti penduduknya bisa berkurang. Makanya kalau di sana ada insentif dari pemerintah kalau mau berkeluarga dan punya anak. Enak pundi Bu? Ya enak nang Indonesia. Enak nang Indonesia estu, urip insyaallah nang Indonesia niku insyaallah paling penak. Duwe duit 5.000 sesuk urip tuku soto saged. Pamene ndak minggu niku sakniki do pit-pitan niku padune mengarep nyoto niku Bu. Nggih, ngeten jawabanipun. Jawabanipun dipun rinci ingkang rincianipun antawisipun ngeten. Apa hukum melakukan KB seperti menggunakan obat atau alat-alat kontrasepsi? Sing setunggal menika KB menika dipun haramaken wa yahrumu mayaqtaul habla min aslihi. KB kuwi ora kena nek mutus sangka puke, sangka pokoke, pucuke. Jadi nganggo alat kontrasepsi sing nyebabke akhirnya orang duwe putra, orang duwe anak, kuwi sing diharamke. Biasanya ngagem napa Bu? Steril, ngagem napa sterile? Napa? Vasektomi kalih tobektomi nggih. Nah niku mboten angsal, niku haram. Nek KB menika tujuanipun amma yubtiul hamla muddatan wala yaqta'uhu min aslihi. Nek tujuane menjarang apa menujuane KB menika memperlambat kelahiran mergo tesih gadah putra alit, nek kesundulen malah ora kopen. Lah memperlambat semacam itu mboten napa-napa asal mboten mutus poke. Mungkin ngangge nuwun sewu ngangge alat-alat kontrasepsi ingkang mboten mutus. Ya nganggene napa nggih? Nggih ngertos kiambak lah niku panjenengan sami. Kama huwa dhuhrin bal ingkana li udrin katarbiyati waladin lam yukroh. Bahkan
menjarangkan kelahiran karena untuk mendidik anak supaya terdidik dengan baik itu tidak dimekruhkan. Berarti nek ora ana tujuan kuwi ana mekruhe. Nah, menika jawabipun ingkang babagan KB. Dados KB menika nggih sae-sae kemawon asal ngertos carane supaya ora haram, supaya ora makruh ngerti carane. Nek ngerti carane dadi mboten napa-napa. Bahkan wonten setunggalipun Mbah Yai niku lah nek ndek anak akeh ngurusi anak-anak terus kapan berjuangi, wonten sing ngoten janjange. Nggih mboten Bu? Nggih. Berjuangi kapan? Kapan muslimatan nek ndak tahu duwe anak ping 10 sisan. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Menika antawisipun jawabipun kirang nyuwun agung samudra pasami. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menambah, menawi diperkirakan tidak dipotong niku bisa menimbulkan bahaya untuk si ibu. Itu boleh dipotong. Oke, misalkan memang ibu ini sudah rentan melahirkan, rentan hamil. Apabila hamil cenderung bisa berbahaya dan bisa menjadikan meninggal dunia, maka menjadi boleh dengan proses pencegahan hamil dengan memotong. Sekali lagi Islam menika diturunkan, Islam niku dimunculkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk memberikan keselamatan. Apabila memang dibiarkan hamil akan menjadi tidak selamat, dan apabila tidak dipotong bisa saja terjadi kehamilan, maka menjadi boleh, ya sekali lagi menjadi boleh memotong saluran yang sekiranya memungkinkan akan terjadinya kehamilan. Ini menunjukkan betapa Islam luar biasa. Islam adalah agama untuk menyelamatkan. Menika sekedar tambahan. Pramila sedaya nyuwun kawilujengan, mugi-mugi dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi putra nggih sing sehat. Ingkang dereng diparingi putra nggih enggal diparingi putra sing sehat. Sebab wa min fawaidin nikah tahsilul auladis sholihin. Di antara tujuan menikah adalah bisa mendapatkan keturunan yang soleh. Nah, jadi nikah niku salah satu tujuan utamanya adalah bisa melahirkan anak. Dan anak tentu yang diharapkan anak yang soleh. Menawi boten teratur, bisa saja boten kopen, akhirnya nggih boten soleh. Lah untuk menuju kesalehan maka perlu adanya suatu upaya usaha supados proses pendidikanipun anak harus terjamin. Maka menjadi boleh untuk mengadakan kontrasepsi atau pencegahan kehamilan. Di mana pada zaman Nabi ada sahabat yang azl, artinya ketika akan terjadi pertemuan sperma dengan indung telur, dia berusaha untuk tidak melakukan itu, dan wahyu masih berjalan dan ternyata tidak ada larangan. Ini salah satu alasan kenapa proses KB itu diperkenankan. Artinya pada zaman Nabi pun ada sahabat yang berusaha untuk tidak terjadinya kehamilan dengan cara azl, dan Nabi pun tidak melarang, dan ayat Al-Quran masih berlangsung dan ternyata tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten nuwun. Menika ingkang sampun dipun aturaken para
Dados panjenengan sedaya saged membedakan nggih mana yang haram, mana yang tidak haram, mana yang makruh dalam masalah aborsi ataupun KB. Mungkin selama ini kaum ibu-ibu selalu bertanya-tanya tentang hukum-hukum yang seperti itu. Nah, dengan adanya kajian seperti ini sudah terjawab semua nggih. Ampun ngantos mungkin jenengan sampun saking tidak mriki pas kondur ditanya bagaimana hukum aborsi, tanggane sing tekok haram, hukum KB haram. Nah, ampun ngantos ngoten. Jadi kita bisa membedakan antara yang haram, yang makruh dan yang tidak haram. Sampun saged ditampi nggih sedaya nggih. Masyaallah. Muslimat Wonosari cerdas-cerdas. Sekali persampaian langsung paham, langsung jelas. Nek ngoten iki njuk wektune dadi cepet selesai. Ya, ada yang bertanya proses sebentar. Kalau orang tanya, tahu tanya genten. Ya, ada yang bertanya bagaimana proses KB yang dilakukan oleh dokter laki-laki, misalkan pemasangan IUD, pemasangan spiral dan lain sebagainya. Apakah boleh itu dilakukan oleh seorang dokter yang laki-laki? Niki genten kula tanglet jenengan sing ratakon nyoba jawab isopora. Ati aturi takon ranik sing takon saya genten tak takoni jajal kula aturi jawab jenengan. Bolehkah proses pemasangan IUD, pemasangan spiral dan lainnya yang dilakukan oleh dokter yang laki-laki, sementara ada dokter perempuan? Nah, nek enten pitakon ngaten iki jenengan jawabe pripun? Halo? Tidak boleh. Mung tidak boleh tok ngaten mawon. Jawabannya selama masih ada dokter perempuan tidak boleh, kecuali kalau memang ada dokter perempuan tapi repot mergo cek nyusone wong dokter ya duwe anak. Itu boleh apabila dihadiri oleh mahramnya, misalkan suami atau orang tua, dalam rangka untuk menghindari fitnah. Jadi kudu ditunggoni keluarga, khususnya suami. Nek suami orang duwe piye akeh mati ngoten lho. Utawa bojone sakit keras. Ini bagaimana? Yang jenenge pitakonan oleh anu asalahe ra takon, tak takon. Bagaimana kalau juga tidak ada suami? Boleh ada mahram, intinya supaya tidak terjadi fitnah. Mergo nek ra ditunggoni pasti akan terjadi sakwa sangka. Kayak mau enak sing nunggone ora enak. Ojo akan terjadi fitnah dan Islam tidak menginginkan terjadi fitnah, maka diatur. Maka aturannya apabila tidak ada dokter perempuan boleh asal ditunggui atau didampingi oleh suami. Kalaupun tidak suami ya oleh mahram, contohnya adalah orang tua atau saudara kandung anak, atau kalau tidak ada juga seorang wanita, misalkan perawat. Halo? Kan sering terjadi proses kontrol. Ada seorang wanita hamil kontrol kepada seorang dokter laki-laki. Riyen agak jarang. Dokter kandungan itu perempuan jarang. Kalau sempat tanglet kali dokter-dokter, dok kenapa dokter kandungan kok rata-rata laki-laki? Kenapa kok tidak perempuan? Padahal kan itu justru menangani para ibu-ibu. Jawabannya pun nalika semanten, mungkin karena belum ada perkembangan, sebab niku menawi dokter kandungan perempuan biasanya kan tengah wengi dipanggil lah, dadak ngeterke sing lanang dadak ngeterke lah, tapi nek dokter laki-laki kan bebas.
Nah, sementara dokter laki-laki rawan kalau menangani seorang wanita yang tadi mengalami proses kontrol dan sebagainya. Itu kalau terpaksa begitu boleh, asal ditunggoni perawatnya. Halo? Nah, perawatnya. Jadi sing penting ojo dhewe. Nek dokter lanang dhewe karo ibu-ibu yang sedang hamil niku rawan akan terjadi fitnah. Nek men fitnah niku bahaya. Maka bahkan seorang wanita berangkat haji pun itu dianjurkan untuk ada mahram. Tapi Imam Syafi'i apabila tidak ada mahram boleh didampingi oleh para wanita yang ikut rombongan, itu boleh. Tujuannya napa nggih niku wanita niku nek ra dikancani berbahaya. Halo, guyu. Betul sah wanita, laki-laki niku sebab setan niku tahu buka kertu. Nek enek wong lanang kok berduaan dengan wanita lain, setan buka kertu. Aku melebu di antara keduanya. Aku masuk dalam diri wanita sehingga wanita itu tampak cantik bagi laki-laki. Dan aku juga masuk ke dalam diri laki-laki sehingga laki-laki itu tampak tampan, ganteng bagi si perempuan. Maka tidak jarang terjadinya naudzubillah perselingkuhan antara bintang film dengan rewangi. Rewang biasanya kan ya rayu, tapi kok ya terjadi. Nah, itu karena setan masuk. Ya, tidak jarang seorang perempuan yang terhormat tiba-tiba terjadi naudzubillah perselingkuhan dengan sang sopir. Nah, ini harus dijaga. Ojo nganti satu majelis berduaan tanpa ada pendamping lain yang akan meminimalisir adanya fitnah. Lebih-lebih kaitan nih. Kula niki nate pengajian di hadapan seorang dokter kandungan laki-laki. Kalau terangke soal ngaten niki, terus bagaimana Pak? Saya sebagai dokter kandungan yang selalu mengurus menangani persoalan kayak gini. Saya sampaikan, Dok, harus ada pendamping. Kalau jenengan tidak ada pendamping langsung menangani seorang wanita, baik itu hamil maupun dalam proses, itu pasti terjadi fitnah. Fitnah ini kenapa? Setannya masuk. Janjane ra duwe minat, tapi karena setan masuk terjadi. Setidaknya orang di luar pasti akan mempunyai satu sakwa sangka. Itulah ajaran Islam, ajaran yang ingin menyelamatkan masyarakat. Nggih, ngaten niki wau kula didhawuhi nerangaken kalih Pak Yai Nasrul. Nah, Pak Nasrul namung tanglet kok mosok jenengane sing ora kiai ra takon. Halo. Pak Yai Nasrul niku tanglet, jane ngertos tapi supados dipun jelasaken. Nek Pak Kiai mawon tanglet mosok ora Pak Kiai ora takon. Oh, monggo sing ajeng tanglet kadung ngajeng. Ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kula Ibu Munawaroh, saya dari Desa Kingkang nggih. Yang saya mau tanyakan, kebetulan saya sebagai kader KB di desa. Lah, kadang kan sering ada tugas mencari aksektor untuk KB. Itu untuk mencari KB ada yang IUD, ada yang apa itu steril lah. Yang saya tanyakan, kalau masalah steril kadang kan gini ya Pak ya, untuk Bu, anakmu sudah banyak, Bu, steril lah. Itu yang saya tanyakan, saya ikut dosa apa enggak itu. Soalnya kan kalau yang tidak haram itu kan cuma untuk tadi ya, soalnya KB istilah ngarang ke kelahiran ya, ngaten lah. Kalau untuk steril itu kan kalau sudah disteril kan sudah tidak bisa untuk hamil lagi. Kanten Kiai yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inggih, pitakenanipun saya karena ibu selalu bertugas menangani ini dan bukan mustahil karena anaknya sudah banyak, sehingga niku sing aken sing mengusulkan untuk steril niku jenengan apa tiyang sanes? Nggih, saya kan tugas. Jadi kan kita cari aseptor golek sing kira-kira anak wis akeh kon steril gitu loh. Ya, kula memahami. Jadi ada kasus ibu seorang petugas KB ketika ada orang sudah cukup banyak anaknya, niki tentu tidak dianjurkan steril. Kalau steril kan memutus. Bagi yang masih memungkinkan tidak boleh diputus. Tapi kalau sudah diputus berarti sudah tidak diperkenankan lagi. Padahal Allah mungkin berkehendak untuk menjadikan dia punya anak. Kecuali kalau memang satu dengan anaknya sudah banyak. Kalau dia tetap melahirkan akan terjadi madharat. Misalkan dia tidak bisa mengurus anak itu dengan baik dan kandungannya juga akan berbahaya. Nah itu menjadi tidak apa. Tapi nek sehat-sehat baik. Ya penong yang bapak ya cek kuat kok, ibune ya cek seneng duwe anak. Soalnya tiang duwe anak niku ya seneng. Aku ora duwe anak kok dadi sepi ngono ya enten ngono. Nah, jadi tidak mengapa. Jadi jangan diputus langsung ketika masih memungkinkan dan tidak akan membahayakan. Tapi kalau membahayakan, misalnya kehamilannya itu pasti akan membahayakan si wanita atau anak yang dikandung, lah itu baru. Mula jenengan ojo langsung melangkah ke arah steril. Jenengan melu dosa sesuai. Allahumma. Nah, niki perlune ngaji bab KB. Nggih, untung jenengan siang niki rawuh, ora rawuh jer steril ae. Niki manfaatnya ngaji, sehingga kalaupun harus steril harus dilihat masalahnya. Apakah memang dia mutlak tidak boleh lagi mempunyai anak karena faktor madharat, faktor penyakit dan sebagainya. Kalau tidak mengarah ke sana, jangan langsung diarahkan steril. Dikandani mohon Bu, sampean berusaha piye supaya orang ndak tahun. Soalnya nggih enten tiyang niku dilalah kersane ngalah, namine walud, akeh anake. Dan dianjurkan kalau kita itu menikah dengan wanita yang walud. Nggih. Napa namine yang sing duwe anak akeh tur pinter anak-anak. Walud niku anak akeh tur pinter anak-anak. Dilalah anak ayo gampang ora diopene wis urip dhewe pribasan niku. Enten sing dereng diparingi lah. Nek Allah pancen ngersake kagungan putra malih ya aja disteril. Nggih. Jadi prinsip Ibu kalau Bi Munawarah prinsip panjenengan aja langsung mengajak untuk steril, tapi dilihat dulu problemnya. Kalau tidak akan mengarah ke arah mudarat dan juga tidak akan mengarah ke arah keselamatan si bayi maupun si orang ibunya, jangan mengajak atau jangan menganjurkan steril, tapi pakai cara yang lain. Nyun sewu, niki wau sing dibahas lebih alat kontrasepsi sing hubunganipun kalian para ibu-ibu. Lah kula kagungan pengalaman pribadi, kula nate operasi prostat. Lah menika ingkang masang kateter niku kula ping kalih operasi niku. Selalu perempuan terus sing masang niku. Nggih, dados nggih di Jepang dileboni ini nggih mangudok mawon. Nggih. Lah niku pripun cara mansikapipun niku terjadi wonten PKU niku Pak. Nggih. Makaten ingkang kula aturaken matur nuwun. Nggih, sampun terlanjur kula jar jawab nggih kersane nyambung. Bagaimana kalau seorang laki-laki yang harus melakukan operasi prostat, yang itu urusan laki-laki, mestinya dokternya pun juga dokter laki-laki. Saat ini kathah
Lambo kok iso terus ditangani dokter perempuan itu penjaluke yang bersangkutan wae kurang ngerti. Niki guyon nggih. Jadi tetap harus menjaga marwah. Jadi kalau yang berkaitan dengan laki-laki seharusnya dokternya juga laki-laki. Kecuali kalau tidak ada itu baru, tapi itu pun harus didampingi. Jadi karena laki-laki didampingi oleh istrinya, setidaknya oleh perawat yang akan menghilangkan fitnah. Sekali lagi yang akan menghilangkan fitnah. Mergo dokter perempuan ini ya ora mungkin lah nek terus niatan elek niku mboten nonton, kejaba rada kelainan. Mergo nek konangan niku mesti ya di stop, tidak boleh lagi praktek. Ya, ini ada etika atau ada aturan main. Tentu tidak mungkin mereka menginginkan sesuatu yang tidak diberikan. Tapi dalam rangka kehati-hatian tetap lah niki pentingnya Islam niku wong lanang harus menjaga marwah untuk tidak berhubungan dengan wanita lain yang berkaitan dengan hal-hal aurat tersebut. Apalagi ini aurat azimah, aurat besar, tidak boleh dilihat oleh seorang lain jenis kecuali karena memang terpaksa. Contohnya enggak ada dokter lain kecuali niku. Nek orang yang ditangani ndak mati lah baru. Halo, sakit nampi. Lah pripun wis kebacut ya wis istighfar ngono ae. Nggih, niki jawaban kula. Lah mbiyen urung ngerti bab ngeten niki urusan prostat sadurunge bab niki wau ya ora mosok dadak ngenteni sok ae nek bar ngaji ya ora. Niki guyonane ngaten nggih. Artinya apa? Wala takfu ma laisa laka ilmun, jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Tapi kalau sudah terlanjur, asal tidak ada unsur sembrono, ifrat wa tafrid, tentu Allah Maha mengampuni. Matur nuwun. Wonten ingkang badhe tanglet malih mangga nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dalem asma Muhammad Farhan Azizan saking Wonosari. Amunten para yai, Yai Mukhlis, Mbah Yai Nasrun lan para kiai ajeng tanglet niki terkait masalah menyangkut tesih KB. Wau dipun terangaken bilih KB niku ditafsir utawi diperinci. Salah setunggalipun ingkang diharamaken nggih punika memutus total. Lah sakniki niku di zaman modern niki wonten tiang-tiang ingkang menganut faham child free, bebas anak. Lah niku beberapa tahun terakhir wonten YouTuber ingkang viral akibat statement tentang child free. Dia tidak menginginkan mempunyai anak, termasuk insya Allah tenggene Kick MD kalau ben diwawancarai ora pengen duwe anak sebab kathah sebabipun. Salah setunggalipun terkait melonjaknya populasi manusia, terus ora pengen repot karena ndelok wong tuane ngurusi anak repot, anake angel-angel dan lain sebagainya. Terus terkait bullying, kok yang duwe anak wediku anakku dibully bahkan sampai meninggal dan lain sebagainya. Lah posisi child free niku hukumipun pripun? Soalipun kan sami-sami mboten pengen duwe anak total. Tapi kan yang KB wau, yang KB yang diputus kan haram sebabnya memutus alat niku nanti mengakibatkan dia tidak mempunyai anak. Tapi ketika KB niku wau sing angsal niku wau kan di napa niku ditunda. Lah ngoten. Lah child free niku pripun hukumipun dengan berbagai alasan yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri niku, mulai dari bullying sampai wegah repot ngurusi anak niku wau. Ngoten Yai, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, kula badhe sekedhik jawab, mungkin mengke dipun tambahi. Syariat Islam itu
pada dasarnya menganjurkan untuk punya keturunan, dan itu memang suatu keharusan. Kalau semua orang berpaham semacam itu, dunia ini akan punah. Bahkan negara-negara tertentu sekarang ini malah justru menganjurkan warganya untuk punya anak. Contoh dekatnya di Singapura itu sudah ada program pemerintah yang akan memberi insentif terhadap orang-orang yang mau punya anak. Nah, lantas bagaimana orang yang berpaham semacam itu, yaitu tidak selaras dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam itu di antara maqasidus syar'i, tujuan-tujuan pensyariatan itu adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan. Keturunan harus ada, tapi keturunan yang harus ada itu keturunan yang diprogram dengan baik dan benar, sehingga perimbangan penduduk itu tetap ada. Saya kira jadi hukumnya apa, itu berlawanan dengan konsep Islam, intinya itu. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkep saking urianipun Mas Niko wau gitu, bahwasannya alangkah harusnya kita sebagai manusia satu berpegang kepada sunnatullah, bahwasannya proses segala keberadaan manusia ini bagian dari sunnatullah. Kok sampai onten wong gak kepingin duwe anak niku lucu. Harusnya dia sendiri menyadari adanya dia, sebab adanya pernikahan bapaknya itu salah satu hujah utawi dasar yang harus dipun hargai lan. Wong aku ono ki mergo wong tuaku nikah, mestine ngoten to. Kok akan menghilangkan sebuah hasil dari pernikahan niku sebuah hal yang mustahil niku. Yang mustahil dalam sunnatullah. Artosipun bahwasannya memang nikah niku sebuah momen untuk keberlangsungan keberadaan dunia sak syariatipun, sak risalah kenabian sedaya niki membutuhkan keberadaan manusia. Nabi diutus gak ono menungso repot gitu. Mergo memang Nabi diutus untuk khitabnya untuk umatipun yang rupi manusia, mestine ngoten. Lah keberlangsungan niki ingkang mau disampaikan Pak Mail, hifdzun nasli niku salah satu dasar bagaimana manusia bisa mewujudkan khitoh kemanusiaannya, kholqoh kemanusiaannya, fungsi kemanusiaannya, sedaya ingkang berkaitan kemanusiawi kedah dijagi. Maka hukum mengingkari sunnatullah keberlangsungan ini sampai mentiadakan di haram mestipun. Napa malih sampai napa niku khawatir mungkin boten saged mangan, khawatir gitu yang sifatipun dizii kersanipun Allah dengan segala hal takdirnya niki sudah mendekatkan kepada kerusakan akidah mestine ngoten. Cekap. Nggih, Kanjeng Nabi dawuh tanakahu tanasalu taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Salinglah kalian mengadakan pernikahan supaya kalian bisa menurunkan keturunan. Bahkan kalau kalian banyak dan berkualitas, aku bangga nanti di hari kiamat apabila umatku banyak tapi yang berkualitas, umat yang saleh dan salihah. Monggo yang lain. Monggo Gus mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, niki ajeng napa niku jenenge mengembangkan masalah kalau wau ingkang kalau misal pasien niku estri, dokter niku nggih kedah estri. Menawi pasien niku jaler
harusnya dokter niku jalar. Nggih. Niki ingkang ajeng dalem tanyaaken, di dalam masyarakat niki kan biasanipun dokter niku pandangan pengalamannya beda-beda. Enten dokter perempuan tapi miturut masyarakat dokter niku sering ceroboh atau cara istilah niku mboten klik ten ati ngoten wae. Lah dalam masalah mengke lawan jenis, ada mboten yang memperbolehkan ketika si perempuan niki datang ke dokter laki-laki tapi karena dasar keyakinannya ngoten. Tapi juga di napa niku jenenge didampingi kalih mahrome. Ngoten Mbah Yai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan bahwasanya bagaimana hukumnya memilih dokter yang beda jenis karena kepercayaan dia itu bahwasanya si dokter yang lawan jenis ini lebih manjur daripada yang lain, dan orang ini berobat kepada dokter tersebut dengan membawa mahramnya. Apakah ada hukum yang memperbolehkan dengan keyakinan dokter yang dia datang itu lebih dipercayai olehnya, seperti itu? Oke, tadi sudah sempat dijawab. Prinsip tidak boleh ya namanya al-khulwah atau al-khulwah artinya berduaan antara laki-laki perempuan, termasuk di dalam hal proses pengobatan, kecuali apabila tadi misalkan pasiennya laki-laki tapi dokternya laki-laki tapi orang patek mantep, soalnya biasanya sering gagal nek dokter si laki-laki itu, akhirnya terpaksa mencari dokter perempuan karena keyakinan itu kan mempengaruhi kejiwaan. Nah, akhirnya terpaksa mencari dokter yang lain jenis. Itu boleh apabila akan meniadakan adanya fitnah, maka diikutilah oleh si mahram. Tapi sekarang tidak harus mahram karena ada perawat yang akan meminimalisir adanya fitnah, yaitu kalau pasiennya perempuan ya perawatnya perempuan, sehingga kekhawatiran adanya fitnah menjadi tidak ada. Maka diharamkannya proses tersebut menjadi tidak ada karena ilatnya sudah terjawab dengan al-hukmu yaduru ma'al illah. Ini saya mengikuti pendapat seperti ini kok lebih makul daripada harus sejenis, tetapi tidak mudah untuk menghasilkan dokter sejenis. Maka jalan keluarnya boleh apabila ada mahram yang akan menafikan adanya sakwa sangka atau adanya perawat yang juga akan meminimalisir persoalan tersebut. Nuwun. Silakan yang akan menambah jawaban. Sebenarnya kalau nambahi sekedhik bahwa berobat kepada dokter yang lain jenis itu diperbolehkan, tapi dengan syarat di depan mahram, jadi piyambake menyertakan mahram, terus wonten suami atau kalau nggak ada suami di hadapan perempuan lain yang terpercaya. Itu dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Marifatil Al-Fadil Minhaj. Ini wonten keterangan wonten. Jadi ketika saya semisal sakit kemudian saya berobat kepada dokter perempuan, saya bawa istri saya atau dokternya itu ada perawatnya, berarti satu orang ya, karena yang nggak boleh itu kan khulwat satu sama satu. Tapi kalau laki-laki satu dengan dua perempuan itu menurut kaul yang rojih itu boleh. Atau sebaliknya, bahkan mengobati di napa niku aurat yang antimah kados ten verji napa ten gen dubur napa niku nggih, itu pun boleh yang lain jenis.
Tapi dengan syarat tadi harus ada mahram, kalau nggak ada mahram ya diajak suaminya atau ada perempuan lain yang menemani dokter itu. Kalau perempuan berarti kan ada beberapa perawat. Kalau laki-laki berarti orang yang berobat tadi perempuannya bersama dengan suaminya atau bersama dengan saudaranya yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet tentang KB. Menawi suami istri niku putrane nerecel, tapi kalih suamine mboten angsal KB. Terus si istri KB secara diam-diam ngonten niku pripun, angsal napa mboten? Ngonten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ada pertanyaan menarik. Karena anaknya cukup banyak, 17. Lah sing kakung niku mengikuti faham lebih banyak anak lebih bagus karena nanti akan mensyafaati di akhirat. Sementara istri keberatan, kesel repot pokoknya. Tapi sing kakung boten purun, sing putri KB. Bagaimana hukumnya apabila si istri KB meneng-meneng? Apakah itu dosa apa tidak? Itu tergantung. Nek jenengan sebagai wanita dipaksa oleh sang suami, itu termasuk doror, akan menimbulkan bahaya. Ya, bahayanya macam-macam. Ada bahaya yang berat, ada bahaya yang ringan, ada yang sedang. Nek jenengan, bukan jenengan ya, itu seseorang tiga rokok. Kalau memang wanita itu merasa berat, ya, padahal la dororo wala diroro, tidak boleh orang memberatkan orang lain. Apabila merasa berat, maka tidak mengapa. Lah kok meneng-meneng, hati nimbangan iku rame. Alwong meneng-meneng. Terus yang lanang, dek, kok orang hamil? Ya mungkin orang wayahe. Kan itu menimbulkan suasana damai, gitu. Hati nimbangan iku gegeran, terus akhirnya terjadi konflik yang berkepanjangan. Nek cara kula demi kemaslahatan, darul mafasid muqaddam ala jalmi. Turius duwe anak akeh kek ngopo to wis 17 kok terus saya. Niki contoh umami nggih. Nek cara kula asal niku dalam rangka untuk menghindari doror, bahaya. Bahaya niku ya ada bahaya berat, bahaya sedang, bahaya kecil, tapi itu demi kemaslahatan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Tegese anak akeh ya maslahah, tapi nek merepotkan, menyusahkan niku nggih madarat. Diutamakan menghindari madarat daripada mempunyai anak tapi madarat. Halo. Setuju nggih? Setuju. Sing takon setuju berarti ya cocok. Apun ngoten nggih. Kang sampun dipun aturaken dening Bapak Kiai ugi Bapak Saiful Mujab. Kita lanjut yang ketiga, yaitu masalah tentang apa namanya ini, rakit nyamuk, rakit listrik. Saiki kan musim panas. Nah, nyamuk ya kepanasan udah mlebu omah, meneh-meneh omahe ra tau resik. Nah, jenengan gregeten akeh nyamuke tumbas rakit listrik. Nah, ngoten niku kan seakan-akan membakar hewan yang tidak, hewan nyamuk tersebut ya. Nah, bagaimana hukumnya membunuh nyamuk dengan menggunakan rakit listrik? Nah, hal ini mau disampaikan oleh Bapak Kiai Saiful Mujab saking Ponggok. Nggih, kula langsung akan mawon halaman 4 tentang hukum membunuh nyamuk dengan rakit listrik. Nggih. Itu bagaimana hukum membunuh nyamuk menggunakan rakit listrik. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa membunuh nyamuk menggunakan rakit listrik hukumnya haram. Karena apa? Karena hal tersebut merupakan praktek dari membunuh hewan dengan menggunakan api. Jadi rakit listrik tersebut itu dialiri listrik yang menimbulkan api, sehingga ketika nyamuk nempel di rakit tersebut itu dia mati terbakar. Itu pendapat yang pertama. Terus pendapat yang kedua, bahwa hukumnya boleh membunuh nyamuk dengan rakit listrik. Alasannya karena bukan termasuk membunuh dengan menggunakan api.
Lah kok bisa? Karena mempertimbangkan bahwa terbakarnya nyamuk terjadi setelah mati, bukan saat tersentuh raket listrik. Terus piyambake itu matinya bukan karena api, tapi karena tersentuhnya itu dia langsung mati. Baru ketika dia mati dengan raket listrik, dia kandil itu baru terus terbakar. Itu yang menyatakan kebolehan menggunakan raket listrik. Nuwun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu pun nate ngertos raket listrik. Oh nggih pun. Kok meneng wae iki mau aja-aja ora ngerti apa duwe kabeh malahan. Oh. Nah niku wau hukume sampun dipun aturaken kados niku wau. Kula niku kuwatir kok meneng kabeh iki apa ora ngerti raket listrik. Nggih, monggo menawi wonten ingkang badhe nyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kawula badhe nyuwun pirsa menawi nyamuk menika dipun setrum kaliyan listrik termasukipun haram. Ingkang kalau tangletaken malih nggih menika babagan omo tikus, Pak. Babagan omo tikus ingkang wonten ing sabin. Lah menika kathah ingkang menggunakan listrik, Pak. Nika hukum-hukum kados pundi? Nyuwun keteranganipun. Mbok pilih wonten manfaat kula nggih mengki alhamdulillah khususipun dumateng warga masyarakat yang petani ingkang kagungan sabin menggunakan strom listrik mengki kertas mangertos. Mekaten Pak, nggih kula matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kula ulangi malih nggih, wau tetes. Hukum membunuh nyamuk dengan menggunakan raket listrik atau pokoknya sesuatu yang di situ ada unsur listriknya, entah itu menggunakan raket listrik atau apa, pokoknya alat itulah. Itu pendapat ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama menyatakan itu adalah haram karena listrik ini kan mengandung api. Jadi ketika menggunakan listrik kemudian nyaut nyamuk, dia aliran listrik ini karena itu ada aliran api yang akhirnya terbakar. Jadi karena listrik ini mengandung api, lah itu keharamannya karena litakdib, menyiksa. Kita kan nggak boleh membunuh hewan dengan cara membakar, itu kan haram, nggak boleh. Itu alasannya seperti itu. Nah, teman, pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa raket listrik yang kita gunakan itu membunuhnya bukan dengan cara langsung membakar, bukan, tapi dia itu mati loh, mati karena kesetrum tadi. Jadi semaput kemudian napa niku dia mati terus kemudian baru ada listrik tadi yang mengandung api, jadi membakarnya itu setelah dia mati. Itu alasannya seperti itu. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi dua pendapat ini silakan, misalnya jenengan cara mengikuti yang mana. Kalau orang tasawuf sih nggak mau membunuh nyamuk, mboten purun orang tasawuf. Bahkan ketika dia menggigit aja dipersilakan karena kasihan, sami-sami makhluknya Allah. Nih pengen golek ganjaran mboten napa-napa. Kula kadang ngoten kula praktekaken. Gini tikus monggo sing sanesipun Pak Kiai. Alhamdulillah. Ngeten Pak, dados pada prinsipnya membunuh hewan apapun yang menggunakan api menika dipun larang, dipun haramkan. Soal listrik niki wonten perbedaan pendapat. Setunggal wonten ingkang menganggap niku bagian dari api, ingkang artosipun dilarang, tetep baik nyamuk utawi tikus utawi coro sedaya mawon hewan nggih. Ingkang nomor kalih boten termasuk api, sebab niku membunuh riyen baru gosong. Jadi lek neliti nyamuk di setrum niku kita dugi niku, terus lek mati niku bukan sebab api tapi sebab deg-degan mungkin kita kaget lho Pak, kaget nembe obong. Lah yang ini ulama memperbolehkan, tapi mayoritas ingkang mukdom
menika tetap diharamkan nggih. Ingkang mayoritas ulama melarang membunuh nyamuk dengan raket. Mulai ibu-ibu ingkang gak ada raket disempen riyen nggih. Ampun tinggi. Nggih Bu nggih. Diceblek mawon to napa. Utawi digusah gitu niku. Hikmah nu kathah Bu. Cekap ngoten. Sing sering terjadi niku adalah golek iwak. Nggih, leres. Golek iwak nganggo setrum. Lah niku pripun? Ya meh padha niku meh padha. Pengalaman jenengan. Lah niku nggih padha, dikiaske padha. Mergo napa nek menggunakan listrik kalau itu disamakan dengan api unsur takdzibnya itu jelas. Nah, padahal Nabi melarang untuk membunuh binatang apalagi manusia dengan memakai api karena unsur takdzibnya itu betul-betul nyata. Nah, maka kemudian dengan adanya perkembangan modern tidak pakai api tapi tak pakai listrik. Mungkin ada yang berpendapat, Pak, niku nek anggo listriknya ora kaya geni kok. Anu mboten lorone niku mboten kaya geni. Apa wis ngrasake apa piye? Halo. Jadi itu semuanya tergantung kepada konteksnya. Nek kira-kira betul-betul unsur takzibnya itu betul-betul seperti halnya api yang menjadi dilarang. Tapi nek malah ora pati loro nek nganggo listrik ujug mati ngoten ya menjadi ilatnya menjadi beda. Nah, Mulakus bahwa ada pendapat yang memperbolehkan pakai listrik karena unsur takzibnya tidak seberat takzib dengan cara pakai api. Tapi untuk menghindari keduanya khilaf al-khuruj minal khilaf afdal mustahab nggih sebaiknya boten nganggo api yang nggih boten nganggo listrik nganggo donga. Halo. Piye tikus niku ya susah tenan. Nek ora nek diindrin ya malah saya akeh. Nek ora ya piye. Sholawat nariyah mohon insyaallah. Nyuwun ngapunten niku wau takdzib niku dengan cara menyiksa nggih. Pembunuhan yang dengan cara menyiksa. Umpama jenengan teng sawah ngoten tikuse ndang ngobrak-abrik parine wis diencem terus kecekel wah ditugel tangane, tugel sikile, tugel ndasar. Ngoten iki kan namanya takdzib mboten pareng. Tapi menawi sekali membunuh langsung mati malah tidak apa-apa. Termasuk kan ada dua hewan dalam hadis itu yang boleh dibunuh seperti hanya ular dan kalajengking itu ya al-aswadani. Dan di situ bisa kita ambil simpul bahwasanya setiap hewan yang bisa membahayakan atau merugikan kepada kita maka kita boleh untuk membunuhnya tapi juga dengan dengan cara takdzib atau penyiksaan. Ngaten nggih. Monggo Bapak pada tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun pirsa Kyai, kalau wau pun sebataken bilih nyetrum iwak kalian nyetrum welut. Menika ingkang sakmenika marak. Lah ingkang badhe kula tangertaken hasilnya ikan dan belut itu haram atau halal? Ngaten, matur nuwun. Hukum niku memandang sisi, wonten sisi ingkang berkaitan langsung dengan ilat utawi sebab, wonten ingkang berkaitan kalih sebab ingkang kharij, ingkang lintu. Hukum membakar iwak sing urip gitu haram. Tapi dahar nggih halal tetep. Tegesipun mboten wonten kaitane utawi dipun dol nggih halal. Ingkang artosipun menjual ikan yang dihasilkan dengan cara membakar itu mboten wonten terkait dengan membakar niku wau mboten. Istilahipun amrun kharij, sesuatu yang di luar ilat kontak ilat niku wau. Terus kedadipun beda-bedakan istilah ngoten. Contoh malih kados tiyang salat kalih baju ghasab. Ghasabipun haram tapi salatnya tetap sah. Ngoten lho. Ngoten cekap nggih. Nggih, anu nggih kula nambahi dari sisi konon, ki omong jare.
konon ketika ikan atau belut disetrum itu ketika yang lolos itu menyebabkan dia tidak produksi lagi, tidak produktif lagi, sehingga iwake dadi saya sithik. Nek saya sithik tangkapane ya dadi tidak ramah lingkungan istilahnya. Wong sakniki nek golek iwak nganggo setrum, welut nganggo setrum tidak ramah lingkungan, karena itu akan menyebabkan produktivitas ikan itu akan menurun, karena ketika dia selamat dari sengatan listrik, dia istilahnya konon menjadi mandul, jadi tidak baik lah itu. Nonton nggih, niku jarene nggih, kula nggih dereng nate ngertos. Kita lanjut nomor 4, ngeten nggih. Yang nomor 4 tentang masalah apabila seseorang memiliki benih tumbuhan atau buah-buahan apa saja dan kemudian ditanam di tempat tanah yang bukan miliknya, duwe winih tapi ditanam nangon lemah sing bukan miliknya. Nah itu hukumnya bagaimana? Sapa ngerti tanahnya ditinggal wong sing duwe nang Jakarta sampai pirang puluh tahun, ditanduri pelem sampai awah to ya. Nah orang duwe tanah tapi iso panen. Nah bagaimana hukum yang masalah demikian ini, maka akan disampaikan oleh Gus Zaki. Semoga kelatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masail nomor sekawan, tanaman yang tumbuh di tanah milik orang lain. Deskripsi masalah sebagaimana yang diketahui, pertumbuhan beberapa tanaman seperti pisang, bambu dan sejenisnya di sebagian daerah sangat subur dan sangat mudah beranak pinak. Karena mudahnya ketika tanaman tersebut ditanam di pinggir kebun seseorang, tidak jarang anak tanaman atau tukulan itu tumbuh di lahan milik tetangga, yang terkadang hal itu dianggap mengganggu. Pertanyaannya, sesuai deskripsi masalah di atas, milik siapakah anak tanaman atau tukulan niku wau dan buah yang tumbuh di lahan tetangga tersebut? Jawabanipun, tukulan kalau wau tetap milik pemilik pohon. Namun pemilik tanah boleh menuntut pemilik pohon untuk mencabut atau memindah tanaman tersebut. Jika pemilik pohon tidak mau mencabut atau memindahkan tanaman tersebut, maka pemilik tanah berhak mencabutnya. Angsal motong dhewe, ngganggu lahan kula cawung. Terus perlu diingat nggih, masalah niki nggih cara secara disengaja, kalau disengaja itu tetap hukumnya gosok. Jadi masalah benihnya atau buahnya itu tetap miliknya sing nandur memang, tapi masalah tanahnya kalau tidak izin, bahasa tidak izin asal makai, itu hukumnya gosok. Jadi yang dosa itu gosoknya, yang pohonnya itu memang tetap miliknya sing nanam niku wau. Wonten ingkang badhe tanglet. Oh nggih, monggo Bapak. Nyuwun pangapunten Pak. Niki tanglet mergo badhe plong manahipun. Menawi mboten dipun tangletaken mengke ndak dados pikiran. Saestu mengkaten. Nggih babagan tanah ingkang dipun tandur wonten ing pekaranganipun Kiyambak nika menawi wonten pohon ingkang wonten sampingipun Pak, menika contonipun pelem kemawon. Nah menika tandur wonten ing tanah pun Kiyambak menelung ana ing kebone wong liya, ngono wis gampangane ngoten. Lah nika buahipun dipun gopek kali kebon wong liya menika termasukipun karam napa halal Pak? Ingkang sepidah niku ing lamar kalih
babakan pemancingan Pak. Pemancingan itu termasukipun perjudian napa mboten? Istilahipun nggih ikanipun kalah napa mboten? Nah menika termasuk nggih penyiksaan. Bapakipun nika dipun pancing nika sakit. Mekaten anggen kawula matur utawa anggen kula tanglet babakan tanaman kalih ikan pemancingan mbok bilih wonten kelentang-lentun kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sampun terjawab wonten ing halaman 5, halaman 6. Apabila ada pohon yang itu akarnya mengenai tanah orang lain, akarnya nggih. Nah, dan itu mengganggu Pak bagi pemilik tanah. Ini boleh pemilik tanah tadi jazalahu mutalabatul malik bitahwil. Boleh pemilik tanah itu untuk meminta kepada yang menanam untuk diupayakan supaya tidak menjalar akarnya. Tentu sama kalau apabila mentelungnya itu datang unit yang lain, yang sanes, dan itu mengganggu, boleh sang pemilik tanah untuk meminta supaya dikembalikan, supaya orang ganggu. Tapi kok sing duwe wit kok ya ngeyel, itu boleh langsung memotongnya. Yang jelas prinsip tidak boleh mengganggu orang lain. Niku hukum aslinya. Tapi apike sing tanggane wau api anaten, ya wis ben wong kono ya karepe nandur ke hasil apik wis ora apa-apa. Niku hukum asalnya tidak boleh, tapi nek awake dhewe niki toleransi gawe seneng ya ora apa-apa. Nek cara jenengan pilih rapopo apa pilih diketok. Halo. Tentu sejauh mana terganggunya sejauh mana. Nggih, nek cara kula janji ora ngerugekke banget yes ben. Nengko ya dibagai mestine. Halo. Ngaten nggih, niki nganggo hukum fikih sekaligus hukum tasawuf. Nek hukum fikih boleh pemilik tanah berusaha untuk menuntut supaya tidak terjadi penjalaran. Tapi nek kepengen gawe seneng ya ben rawo janji ora banget ngerugekke. Suwun. Tadi ngapunten yang kedua masalah pancingan ya. Tempat pemancingan bagaimana, apakah termasuk kategori perjudian atau tidak? Ngeten nggih, ingkang sampun-sampun kan tempat pemancingan niku orang datang membayar sekian puluh ribu, mungkin dan nanti ketika mendapatkan ikan ya oleh digawa, nek ra oleh ya wis mboten angsal. Jadi nggih kaya untung-untungan ngoten nggih. Padahal dia tadi sudah bayare padha. Nggih, nek niku kula kiten jelas karena ada unsur gambling, untung-untungan. Nek wonge bejo oleh akeh. Sing duwe nggon rugi. Waduh iki ketenggoro sing pinter mancing iki aku rugi iki. Dia rugi. Bagi orang yang tidak pandai berjam-jam jer bayar ra oleh-oleh. Lah kada ada unsur kimar, ada unsur untung-untungan, ini menjadi tidak boleh. Nggih, suwun. Terus kalau jelasin malih nggih. Memang adalah masalah pemancingan itu ada berbagai macam model. Jadi satu kalau toh modelnya memang itu satu masuknya itu adalah masuk ijaroh, menyewa tempat ya, menyewa tempat duduknya itu menyewa. Jadi misal masuk 5.000 atau 10.000 itu memang nyewa tempat. Ada usulnya jangan menyewa tempat. 1, 2 waktu mancingnya itu adalah jumlahnya. Jadi kita mancing ya, coba mancing, diukurnya di pembayaran mancing itu ketika 1 kilo gini, kalau enggak 1 kilo bayarnya segini. Nah, kalau model seperti ini enggak apa-apa karena enggak ada unsur judi, enggak ada, karena unsurnya enggak ada. Satu yang masuknya adalah unsurnya adalah ijaroh karena memang nyewa tempat, karena nyewa tempatnya orang yang punya. 2 membayar pembayarannya ikan ini sesuai dengan jumlahnya. Jadi jumlahnya sekilo, bayarnya sekilo. Nah, ini kalau ini unsur dibagi-bagi maksudnya ya. Ini modelnya kalau model yang seperti ini diperbolehkan karena jelas ya. Jelas satu nggak ada unsur judi, nggak ada. Karena apa? Satu adalah menyewa tempat. 2 mancingnya itu adalah membeli kadar jumlah lele yang berapa kilonya itu sudah jelas.
Nah, itu enggak ada unsur. Kalau jenengan masalah pemancingan itu tadi yang ditanyakan halal dan tidaknya masalah ta'dzib niku enggak ada urusan dengan ta'dzib. Secara pancingan tetap hukumnya halal. Mancing ikan secara niku halal. Nah, jenengan masalah pemancingannya model seperti ini, ya kalau modelnya seperti ini itu enggak dipermasalahkan. Karena apa? Cetho. Yang satu adalah akatannya adalah ijarah, bil makan tempatnya, disewakan tempatnya. Dua, mancingnya juga jelas, kadarnya berapa nanti bayarnya sesuai dengan ukuran kiloan ini ngoten. Ngoten niku. Sampun jelas nggih. Bisa dilanjut. Nggih, nomor gangsal. Nah, niki nomor 5 itu masalah belajar dengan YouTube atau apa namanya ya, lihat di HP, belajar Quran atau belajar sholat dengan cara isin arep ngaji ning musola, merasa paling tua atau merasa paling gimana sehingga milih nang omah tenguk-tenguk karo buka YouTube. Ngoten. Nah, hukumnya pripun ngoten niku? Badhe dipun sampaikan oleh Agus Misbah saking Popongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Para rawuh sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang masalah niki sangat-sangat terjadi gitu zaman niki. Memang dunia medsos nggih. Masail yang terkait kalih belajar taklimul Quran khususipun tajwid dos pundi hukumipun melalui YouTube niki yo nemen, padahal kita Popongan niku kita kathah kita bunyai gitu. Kathah kiai. Niki kita sebagai orang tua kedah saged dateng mengkontrol dateng putra-putra khususipun Al-Qur'an niki kedah digoleke guru. Masalah niki bolehkah nggih mengaji Al-Qur'an ingkang berkaitan tajwid, ketartilan dan sebagainya yang menggunakan media YouTube atau medsos? Jawabanipun sampun dipun jelasaken hukume mboten angsal, nggih, mboten pareng. Terkait ketidakbolehan berdasar la yajuzu li ahadin qiraatul Qur'an min ghairi ahadin kamilin an afwahir rijal, bahwa tidak diperbolehkan seseorang mengambil ilmu Al-Quran, ilmu qiraatul Quran, membaca Al-Quran kecuali dari orang yang memang, kecuali dari mulutnya orang langsung, saking mulutnya orang yang memang mempunyai fan bidang teng urusan Al-Quran, teng urusan membaca Al-Quran. Sebab keranten jagi urusan sanad utawi ketersambungan ilmu niki ingkang dados rohipun antara murid napa dengan guru niku butuh roh. Menawi mbek YouTube niku mboten gadah roh nggih. Niki rahasianipun murid dan guru wonten ketersambungan roh yang menjadikan sesuatu itu berkah dan sambung. Mula mriki wa yahrumu ta'limu ilmal qiraah bistimbatil mazail min kutubil qaum bimutlaqir ra'yi, tidak diperbolehkan, haram bahkan mengkaji ilmu Al-Quran, ilmu membaca Al-Quran sebatas prediksi, buka-buka kitab, buka-buka YouTube hanya berdasar sudut pandang pola pikiripun kiyambak niki mboten pareng, tanpa dengan bertemu dengan seseorang yang memang mempunyai ahli di bidang membaca Al-Quran. Intinipun malih li anna arkan Al-Quran ittisalu sanad ilan nabi. Inti dari membaca Al-Quran itu apa? Ketersambungan sanad seseorang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki inti mula nak gurune YouTube artosipun boten gadah sanad. Boten nggih batos boten pareng belajar qiraatul Quran, membaca Al-Quran hanya sebatas dengan YouTube gitu. Wong tazeh okeh tiang-tiang ingkang purun berjuang gitu mucal Al-Quran gitu, bunyai-bunyai
khususipun tenggenipun popongan itu mbah-mbah niki nggih penting. Nek memang kedang nglaju nggih nglaju, sak perlu mong nyempatne belajar membaca Al-Qur'an, milih napa niku gitu Fatihah, sak napa sak saged-sagedipun pados guru ngoten nggih. Kersane mangke nek didangu teng akhirat gadah guru, sambung gitu kula gitu Quran kula rumiyin diucal kali buzu gitu. Kali busari niki gitu sanad-sanad ingkang sahih gitu leres ingkang samangke saged sambung saged dadosaken rahasianipun guru-guru sedaya. Cekap semanten monggo Kyai. Muncul pertanyaan, contohnya Kiai Misbah niku maca Fatihah terus direkam, terus enten santri sing omahe adoh pun daripada kula wirawiri mriki kula tak ngaji kalih rekaman jenengan. Halo, niku termasuk YouTube mboten ngaten niku. Kan meh padha to nggih. Asal sing duwe swara niku bisa muktaman, bisa dipercaya. Apakah tetap tidak boleh kecuali harus talaki, harus bertemu muka, harus ngerti lesane ngene-ngene dan sebagainya. Nek cara kula asal proses itu tidak akan mengganggu proses pembelajaran, lebih-lebih yang punya rekaman itu betul-betul bisa dipercaya. Ya ora enek bedane karo nalika petuk, karena sekarang dunia seperti ini pun Gus jenengan mboten usah tenggen kula tak rekame lah mungkin jenengan waca dibaca rekaman niku bolak-balik susu rak ya iso. Halo. Nek ngaten iki napa ya tetep ra oleh. Mergo YouTube niku lho. Halo. Monggo Gus Misbah dijawab. Nak ningali koyet utawi ketentuan ingkang berlaku memang Al-Qur'an niku sesuatu ingkang benten. Dados memang nggih minimal al-akhwat nggih ingkang hati-hati niku tetap bertemunya seorang murid dengan guru. Itu istilahipun napa talaki. Ketentuan niki diambil sebagai satu pondasi hukum gen boten do kegampang mestine. Mergo mangke nak Quran niki do sakleme dhewe niku mangke do owah-owah nggih sampai berubah. Kula menjagi niki sedaya keranten betapa pentingipun seorang kaitanipun Al-Qur'an mempunyai guru nggih. Paling boten sing afdol mawon iki nggih tetep menggunakan guru kepanggil langsung selama niku memang dimungkinkan. Dan niku lebih utama mesti ngoten nggih. Nggih leres menawi cara kula mergo biasane maca Fatihah tahiyat niku rak rukun qauli di dalam salat. Niku biasane sampai berbulan-bulan. Luwe-luwe wong rada dedel. Ora iso-iso. Lah supaya mengurangi volume suwine niku terus direkam. Terus di bulan balani neng omah kok lebih cepat hasilnya daripada berbulan-bulan talaki. Nek cara kula mboten napa-napa tapi hasil akhirnya harus ditasheh. Piye kowe wis lanyah sampun wis saiki maca tak rungokne. Kok diwaca dirungokne kok apik nggih sah mawon. Ngoten nggih. Halo. Nggih. Dadi niki proses. Sepakat beliau sepakat, jadi tetap ada tasheh, proses tasheh ada. Ojo nganti diculke lah kan orang ngerti hasilnya piye. Senajan bolak-balik ngrungokne tapi hasilnya orang ngerti. Tetap ada tasheh di akhir. Wis saiki kowe wis mengikuti rekamanku wis ping 10, ping 20, saiki tak rungokne langsung piye. Niku tak kira lebih efektif. Halo. Setuju? Ora setuju ngono kuwi piye tenanan. Setuju nggih? Beliau setuju alhamdulillah. Matur nuwun. Niki untuk meringankan. Kersane mboten terlalu banyak bertemu tapi kirang efektif. Langkung saya sistem ngaten niki. Mulai ibu-ibu jenengan pengen cepet nggih maca Quran, mangke cukup Gus Misbah direkam mawon.
Kalau bayar sak rekaman piro ngoten niki. Nggih, monggo niki sing tanglet dereng ta. Monggo, Pak. Oh, sami ya. Nggih. Oh, belakang banyak yang tanya, monggo panitia. Nggih, kula nambah sekedhik YouTube niku sae kemawon. Niku alat. Niku alat. Alat kita semakin hari itu semakin canggih. Jadi tidak apa-apa. Sepenting talaki bertemu dengan guru itu ada. Adapun untuk melancarkan dan sebagainya itu sangat bagus, dibantu dengan alat apa saja. Nggih. Monggo Bu. Sedap nggih, sedap. Terus masalah yang niki adalah tidak hanya sekedar belajar ilmu Quran mawon nggih. Jadi belajar yang berhubungan dengan ilmu agama, terutama nanti kefahaman yang istilahnya notabene kadang kita itu di YouTube itu nggak tahu ini ahlussunnah wal jamaah atau tidak. Masalah akidah ataupun masalah fikih itu tetap kita akhirnya tetap harus ada pentasihan punya guru. Okay. Terus intinya pada akhirnya punya guru karena apa? Ada istilah ulama ngendikan man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaiton. Jadi lek gak ada guru, gurunya akhirnya setan. Jadi ini tidak hanya Quran saja. Karena apa? Kadang-kadang istilahnya YouTube Indonesia mungkin masalah akidah, masalah pemahaman. Jelalah itu mungkin napa nggih bahasane gawe wong NU tapi ternyata bukan orang NU aslinya. Nah, ngaten kula makanya kita tetap butuh guru ini ditasihkan. Ini benar apa enggak yang saya dengar di YouTube seperti ini. Nah, itu tetap pada akhirnya ilmu apapun yang kita pelajari tetap harus kita tasihkan pada guru. Jadi harus tetap jenengan ada guru supaya tetap nyambung sanadnya pada Rasulullah. Sampun, lanjut, tinggal satu lagi. Nggih. Untuk masalah yang terakhir atau nomor 6 yaitu masalah yang sehubungan dengan penyembelihan hewan dengan cara modern. Sekarang itu ada istilah menyembelih hewan dengan cara di stunning. Stunning itu dengan alat yang sesuai dengan saraf sehingga nanti hewan itu akan langsung pingsan. Jadi nanti menyembelihnya enak. Nah, seperti hanya di umpama menyembelih sapi yang sangat besar, galak, gede pisan medeni. Nah, itu di stunning nanti pingsan dan kemudian disembelih. Nah, hukum penyembelihan yang seperti ini itu seperti apa? Hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Alfi dari Ngawonggo Ceper. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang terakhir nih. Bagaimana hukum penyembelihan binatang dengan cara stunning? Niki stunning sangat banyak dikenal ya dalam industri besar dalam bidang perdagangan ya. Perdagingan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesadaran hewan yang disembelih sehingga tidak melakukan perlawanan. Hukumnya metode stunning ini termasuk dalam kategori penyembelihan modern dan hukumnya boleh untuk tujuannya untuk memperlemah gerakan hewan selagi tidak ada unsur penyiksaan. Niku intine. Selagi tidak ada unsur penyiksaan itu angsal, hukumnya boleh. Ini referensinya disebutkan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh karyanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Akhir-akhir niki ada YouTube sing menggambarkan ketika akan menyembelih sapi ditutuk sirai, langsung semaput, kelepek-kelepek lenger, agak dibeleh. Lah, apakah seperti itu yang dimaksud dengan proses penyembelihan stunning, proses penyembelihan dengan pemingsanan? Sebab nek mboten ngaten, wong niku produksi nyembelih 1000, nek dadak dijagal rekoso. Tapi nek dengan cara stunning, duduk mak ngoten wis pingsan sembelih 1000 sak jam rampung. Tapi nek mboten ngaten niku mungkin ya sesasi ra rampung. Nah, muncul Majelis Ulama Indonesia membahasnya dan keputusnya boleh asal tidak ada unsur penyiksaan. Nah, persoalannya yang kategori penyiksaan itu yang bagaimana, yang kategori stunning yang diperbolehkan yang bagaimana.
Mohon Mas Alfi bisa menjelaskan lebih jauh. Sudah, untuk metode stunning itu bahkan diperbolehkan, salah satunya karena dalam unsur stunning sendiri itu ada 3 metode ya. Dengan metode mekanik, listrik dan kimiawi. Ini tujuannya hanya untuk memperlemah gerakan hewan, karena terkadang ada gerakan sapi ataupun apa yang sangat ganas, sangat beringas. Itu tujuannya hanya untuk pinsangkan ya, pinsang. Tidak ada unsur penyiksaan. Ini kayak angsal. Jadi seperti itu ya, hukum stunning itu merupakan cara penyembelihan yang lebih efektif sehingga itu diperbolehkan, yaitu dengan sekira di situ tidak ada unsur takdzib atau menyiksa hewan tersebut. Stunning itu seperti dengan alat yang mana alat itu diletakkan di saraf yang pas, nanti ketika sudah terkena itu langsung pingsan, langsung melemah, ngoten niku. Jadi itu boleh menurut referensi yang ada seperti sudah dituliskan dalam buku edaran fotokopian tersebut. Nah, ini mungkin ada tambahan dari poro-poro. Nyuwun pangapunten sedaya Kang Rawuh, kinten-kinten pengajian seperti ini penting napa mboten? Mulai dari kita tadi mendengarkan tentang aborsi, kemudian ada KB, ada mancing. Niku kan mungkin selama ini jenengan masih bertanya-tanya nggih, ragu-ragu. Hukumnya cuman meraba-raba seperti apa belum tahu persis. Cuman kalau dengan seperti ini kan jenengan tambah mantep ta nggih. Terus kita penting napa penting? Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan di hadis dijelaskan bahwasanya thalabul ilmi khairun min nawafili. Golek ilmu ke luwih apik daripada ibadah sholat sunat. Termasuknya ada yang seperti itu. Saking pentingnya golek ilmu supaya nek duwe ilmu ngelakoni amal-amal Islami ku ora sakarepe dhewe tapi sesuai dengan tuntunan syariat Al-Qur'an dan hadisnya. Lalu ngoten nggih? Setuju senawan? Nek setuju, umpama mboten saged mangkat, minimal jenengan menawi wonten persoalan, masalah, jenengan kirimke teng alamat ingkang sampun wonten akhir catatan menika wonten, yaitu WhatsApp dengan nomor sekian. Selama niki LBM cabang mboten nate nampi permasalahan dari MWC. Dari Ceper ya ora tau, Wonosari ya ora tau, sangka Karanganom ya ora tau, sangka Bayat, sangka ora tau apa pancen ora duwe masalah. Luwih sangka Muslimat belas ora tau. Padahal nalika ditakokke ya ora iso jawab. Halo. Pripun rencanane pun mireng ngeten rencana nggih mengajukan masalah. Lah Pak mboten enten masalah ajeng pripun? Ya wis nerane masalah ya. Nerane masalah ya gek teko. Sebab sing jenengan mboten masalah tapi ternyata ada masalah yang muncul. Pripun rencanane ajeng mengajukan masalah yang memang dimiliki persoalan itu, atau aku orang mengajukan masalah ini tak teko wae, pilih pundi niku. Mengajukan masalah ya ora, teko ya ora. Halo. Soalnya repot ngurusi anak, ngaten nggih. Nek ngurusi repot ngurusi anak ya kabeh. Mboten niki adalah persoalan kita. Kalau Gus Ulin Nuha mengatakan bahsul masal ini sesuatu yang harus diikuti bagi orang yang tidak bisa baca kitab sendiri, wajib mengikuti. Makanya mboten mangke jenengan ditakoni ora iso kok ora teko, pripun jawabe? Rencanane pripun jawabe? Sampun enten rencana jawaban dereng. Enek undangan ra tau teko. Mangkene enten pitakonan ning alam akhirat, jawabe sampun wonten apa dereng? Halo. Ya ora enek jawaban. Nggih pun sing penting jenengan sampun kula aturi prisa mangkat karepmu ora untung rugine rasa-rasakno de. Monggo bareng-bareng mangkat karepmu ora untung rugine
rasa-rasana pisan kas mangkat ora untung rugine rasa-rasana dhewe. Menika ingkang saged dipun aturaken saking LBM PCNU Klaten. Terakhir kalau wau harapan saking Pak Kiai Mukhlis menika selaku Ketua Suriah Klaten itu setidaknya nek jenengan boten saged rawuh ya kala-kala takon masalah nanti bisa kirim WA sesuai dengan nomor yang ada di paling belakang kertas fotokopian ingkang sampun dipun bagi menika. Ngoten nggih. Niki rutinan diadakan setiap Jumat Legi. Hari ini itu di MBC Wonosari, yang untuk berikutnya belum tahu, mungkin nginjang menawi jenengan badhe ngersakaken insyaallah nanti itu di share di grup-grup NU Klaten baik di MBC ataupun di Ranting ngoten nggih. Rencana mangke tulisan niki nek pun dugi dalem disimpen diguwak napa ditular-tularke. Tenane lho. Nggih, minimal jenengan waos malih nek enten masalah saged kangge rujukan. Syukur jenengan tular-tularke kalih keluarga, karo tangga teparo. Nek MWC ditularke kalih Ranting. Niki bukan untuk pribadi jenengan, untuk pengurus MWC. MWC ditularke nyang Ranting. Ranting tengah anak Ranting. Ilmune dadi menyebar, jenengan gugur kewajiban. Tapi nek jenengan mung dingge dhewe seleh ke lemari, malah nggih buntel kacang. Ya wis rampung. Halo. Pripun rencana ditular-tularke? MWC ngundang Ranting diceritake apa yang terjadi pada siang hari ini. Napa ya wis kur nggih dhewe tok. Halo. Kula nyuwun komentaripun. MBC lho sing tokoe piye rencanane piye, apa iku tinggi dhewe napa diteruske nyang Ranting-ranting. Muslimat sing rawuh apa diteruske nyang anak cabang. Mesti meneng. Gimana Pak mesti meneng tutup mon. Mekaten ingkang saged kita aturaken sepindah malih nyuwun matur suwun ingkang kathah kagem sedaya pengurus MBC Wonosari ingkang sampun kersa nampi kangge acara menika. Salajengipun kula sarencang nyuwun pangapunten ingkang kathah anggenipun ngaturaken ugi matur suwun sanget kagem Sohibul Ma'had Bapak Kiai Adnan Alif ingkang sampun kersa nampi kangge acara menika. Mugi-mugi dados amal sae kagem panjenengan sakeluargi ugi masyarakatipun, amin Allahumma amin. Sepindah malih saking kawula ngaturaken pangapunten ingkang kathah, mestinipun anggenipun kita ngaturaken sedaya punika wonten kekiranganipun, wonten kelintah-kelintunipun. Sepindah malih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.